Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 20 Syawal bertepatan dengan 29 April 2024, kita memulai program pelajaran dalam ilmu nahwu dari program yang kita akan jalankan di Rumah Bahasa Arab ini selama 1 tahun, mulai dari sekarang ini sampai nanti pertengahan Sya'ban. Yang mana insyaallah ta'ala kita akan mempelajari 5 kitab kalau dalam nahwu. Pertama yang kita sekarang akan pelajari Al-Miftah fi ilmi an-nahwi, kunci dalam ilmu nahwu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan matan jurmiyah kedua. Yang ketiga ya nanti ada mutammimah. Kemudian yang keempat ada qawaidul i'rab. 4 buku bukan 5. Kemudian ada pun yang kelima dan keenam, itu insyaallah ta'ala di tahun kedua bagi yang lanjut. Antum sudah maklumi di pengumuman dalam pelajaran Rumah Bahasa Arab itu ada 3 ilmu yang akan dipelajari terkait dengan bahasa Arabnya sendiri. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, dan ada percakapan. Ada percakapan. Dan itu semuanya berjalan bersamaan. Nahwu dasar, shorof dasar, kemudian percakapan dasar. Selain itu adalah penopang yang akan membuat kita mempraktekkan nanti teori dari buku bahasa Arab yang kita akan pelajari. Misalnya nanti ada praktek baca kitab, kemudian ada pelajaran tafsir muyassar, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih. Itu adalah tambahannya, itu penopangnya, itu pelengkapnya, itu pendukungnya yang kita jadikan sebagai hal yang menambah kosakata kita dalam ilmu bahasa Arab. Dan ini semuanya insya Allah akan jalan bersamaan sesuai dengan pengumuman yang kita akan keluarkan dan kita jalankan. Adapun sekarang ini alhamdulillah kita akan pelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah bagian dari cabang ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Di antaranya ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu ini cabang terpentingnya. Bisa dikatakan setengah dari ilmu bahasa Arab. Setengah dari ilmu bahasa Arab. Karena dia
adalah ilmu bahasa Arab yang membahas terkait dengan cara menyusun kalimat bahasa Arab, kemudian cara membacanya, dan juga dari susunan dan bacaannya kita bisa paham artinya. Kita bisa paham artinya. Ini adalah ilmu bahasa Arab yang paling penting, yang tentunya bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab atau ingin membaca kitab Arab, sepantasnya untuk mempelajarinya. Karena kita tidak akan mungkin bisa menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, bisa memahami kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, kemudian bisa mengartikan tanpa adanya ilmu nahwu. Kemudian nanti di jam kedua, insya Allah kita akan mempelajari setengah kedua, yaitu ilmu sorof. Setengah kedua dari ilmu bahasa Arab. Ya, karena nanti akan disampaikan di ilmu sorof setengahnya. Di sini ilmu nahwu setengahnya. Ilmu nahwu dia akan dikatakan nanti terkait dengan kedudukannya, pembahasan pokoknya. Insya Allah setelah kita baca sebentar pendahuluan, dan nanti setelah kita sudah masuk di dalam. Jadi nanti setelah kita pelajari ilmu nahwu ini, kita akan menyadari apa yang dia bahas. Yang jelas itu untuk pendahuluan awal, bahwa ilmu bahasa Arab ini ada 12 cabang. Ilmu nahwu itu yang paling pentingnya. Dia adalah setengah dari bahasa Arab. Setengah keduanya, itulah yang kita akan pelajari sebentar juga, yaitu ilmu sorof. Kita langsung masuk, supaya kita tidak berlama-lama untuk memasuki tujuan kita duduk di sini. Kita langsung masuk di pembahasan pendahuluan kunci ilmu nahwu. Sudah buka? Pendahuluan kunci ilmu nahwu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Dan buku ini artinya sudah ada di bawah ya. Tidak perlu sibuk diartikan, cukup memahami saja. Jadi sudah ada terjemahannya di bawah. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas Rasulullah wa ala alihi, atas keluarganya, wa ashabihi, para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu, ini pendahuluan singkat saja. Pujian terhadap Allah, salawat kepada nabinya, para sahabat, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Fa inna ilman nahwi ilmun syar'in.
ilmu wasilatin yatawassalu biha ila syai'ain muhimmain. Sesungguhnya ilmu nahwu ilmu yang mulia. Jadi ilmu nahwu ini ilmu yang utama. Tapi dia ilmu wasilah. Ini harus dipahami. Ilmu nahwu itu adalah ilmu sebagai wasilah. Perantara. Kalau rumah ini sebagai tangganya. Jadi dia bukan menjadi tujuan pokok. Tapi dia adalah pengantar. Yang akan mengantarkan kita kepada hal yang penting. Yang lebih penting daripada ilmu nahwu. Di sini dikatakan yatawassalu biha ila syai'ain. Yang akan mengantarkan kita kepada dua perkara. Muhimmain. Dua perkara yang penting. Ini fungsinya nanti ilmu nahwu. Supaya kita dari awal sadar. Oh, saya belajar ilmu nahwu. Tujuan saya apa? Nah, ini dia. Dia akan mengantarkan kita mau tidak mau pasti kita ke sini. Karena tangganya adalah ilmu nahwu. Ujungnya kita pasti ke sini. Kepada dua hal yang penting. Pertama, fahmu kitabillah wa sunnati rasulihi fahaman sahihan. Memahami kitab Allah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman yang benar. Memahami kitab Allah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman yang benar. Ini yang paling pokok dan terutamanya. Karena tujuan belajar bahasa Arab adalah memahami Al-Quran. Ini yang akan membuat belajar bahasa Arab itu dari kebiasaan menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Karena memahami Al-Quran ibadah. Maka ketika kita belajar bahasa Arab niatnya memahami Al-Quran, maka itu akan menjadikan dia sebagai apa? Ibadah. Jadi kita tidak capek saja duduk. Iya. Tidak letih saja badan. Tidak ya membuat pikiran kita percuma untuk memikirkannya. Karena ini adalah ibadah. Memahami Al-Quran ternyata. Dan wasunnati rasulih. Dan memahami sunnah rasulnya. Memahami hadits juga itu adalah ibadah. Itu juga adalah ibadah kepada Allah. Dan ketika itu adalah ibadah, berarti memahami nahwu ini penting. Inilah tadi yang dikatakan ilmu nahwu itu adalah penting sekali untuk diketahui. Karena dia adalah beribadah kepada Allah kalau kita menjalankannya. Kalau kita menjalankannya. Terus pahaman sahihan dengan pemahaman yang benar. Banyak orang salah memahami Al-Quran, salah memahami hadits Nabi karena tidak tahu nahwu. Tidak tahu nahwu. Salah baca karena tidak tahu ilmu nahwu sehingga salah paham. Akhirnya salah keyakinan. Contoh kecil dari orang-orang yang salah memahami ilmu nahwu, salah baca sehingga salah paham. Setelah itu salah keyakinan. Ada di sana orang membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima kallamallahu. Dia baca kallamallaha Musa. Jadi artinya Musa berbicara kepada Allah. Tapi kalau dibaca kallamallahu Musa berarti Allah berbicara kepada Musa.
Begitu artinya. Yang benarnya di Quran, kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa. Tapi mereka membaca kallamallaha Musa. Musa berbicara kepada Allah. Salah harokat Allahu menjadi Allah. Akhirnya mereka mengatakan berarti Allah tidak berbicara. Musa lah yang berbicara. Setelah itu mereka katakan, ya, Al-Quran itu makhluk. Bukan Allah berbicara dengannya. Tapi dia adalah ciptaan Allah. Nah itu kan masalah. Sementara Al-Quran adalah bukan makhluk. Itu sifatnya Allah. Allah yang ngomong, Allah yang berbicara dengannya. Tapi ini contoh sedikit. Akhirnya mereka punya pemahaman yang salah gara-gara salah baca harokat. Salah baca harokat. Maka ini mempelajari ilmu nahwu membuat kita memahami Al-Quran, memahami hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Ini yang paling pokok. Jadi bukan hanya paham, tapi pemahamannya apa? Benar. Ini hal yang penting yang pertama. Ketika kita belajar nahwu, maka kita bisa paham Quran. Kita bisa paham hadits Nabi dengan pemahaman yang benar. Kedua, dan ini adalah ya yang kita akan dapatkan secara otomatis kalau kita paham nahwu. Iqamatul lisan ala lisanil arabi alladhi bihi nuzzila kalamullahi azza wa jal. Dengan memahami nahwu kita akan membiasakan lisan kita di atas lisan Arab. Ya, di atas lisan Arab. Membiasakan lidah kita untuk berucap dengan ucapan Arab. Karena lidah itu perlu dibiasakan. Kita tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara kalau lidah kita tidak biasa mengucapkannya. Nah ilmu nahwu itu bisa membuat lisan kita terbiasa dengan lisan Arab. Iya. Misalnya awal kita belajar nahwu agak sulit mengucapkannya. Sulit menghafalkan lafaz-lafaznya. Ya, bisa juga sulit memahaminya. Tapi ketika kita sudah terbiasa, maka itu akan mudah jadinya. Yang mana bihi dengannya nuzzila kalamullahi azza wa jalla. Dengan lisan Arab inilah Al-Quran itu diturunkan. Dengan lisan Arab inilah Al-Quran itu diturunkan. Ini ya dari hal yang penting yang kita akan dapatkan ketika kita belajar nahwu. Jadi di samping paham Quran, hadits dengan pemahaman yang benar, kita juga bisa membiasakan lisan kita di atas lisan Arab. Yang mana lisan Arab inilah yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa kalamnya, bahasa kitabnya, bahasa Al-Quran. Walidhalika kana fahmu ilmin nahwi. Oleh karena itulah adalah memahami ilmu nahwu amron muhimman jiddan, perkara yang penting sekali. Setelah antum tahu bahwa ilmu nahwu itu adalah bisa menjadi sebab kita paham Al-Quran, bisa menjadi sebab kita paham hadits Nabi, bisa menjadi sebab lidah kita terbiasa dengan lidah Arab yang dengannya Al-Quran itu diturunkan, maka memahami ilmu nahwu itu adalah perkara yang penting sekali. Adalah perkara yang penting sekali. Walakinna akan tetapi. Ilman nahwi fi awwalihi sa'bun.
Akan tetapi ilmu nahwu itu pada awalnya sulit. Nanti antum akan rasakan. Buku pertama ini akan sulit. Iya. Dan tentunya antum sudah maklumi bersama dalam kehidupan ini semua yang pertama kita masuki itu pasti sulit. Iya, apapun itu. Semua yang pertama. Antum misalnya pernah belajar motor, pasti sulit pertama. Belajar sepeda, sulit pertama. Apa saja. Iya, sulitnya di pertama. Apalagi ini masalah ibadah. Setannya lebih besar untuk menghalangi kita. Kalau dunia yang kita pelajari, itu setannya kurang. Bahkan apalagi itu adalah perkara dunia yang melalaikan, setan malah bantu. Supaya kita bisa mendapatkannya. Adapun ilmu nahwu, karena ini akan bernilai ibadah, setan akan berusaha membisikkan banyak bisikan kepada kita. Tapi pulang saja, ini susah, ini ya berat. Jadi ditambah kita memahaminya nanti susah, setan juga tiup-tiupkan bisikannya, was-wasnya. Bisa nggak saya belajar? Ya, bisa nggak saya paham? Banyak keraguan, ya. Apalagi di awal-awal begini. Akan banyak keraguan untuk masuk dalam ilmu ini. Makanya saya katakan memang dari awal, ya, ilmu nahwu ini perkara penting. Tapi bersamaan dengan itu awalnya susah. Awalnya susah. Awalnya sulit. Tapi wa fi akhirihi sahlun. Pada akhirnya nanti akan menjadi mudah. Ketika teman-teman misalnya nanti bisa bertahan di buku pertama ini sampai tamat, maka buku kedua itu akan lebih mudah. Buku ketiga akan lebih mudah. Demikian pula buku-buku selanjutnya. Dan akan terbuka nanti buku-buku yang lain. Ketika kita sudah paham nahwu, maka buku-buku yang lain itu akan ikut dipahami. Jadi awalnya sulit, tapi pada akhirnya akan menjadi mudah. Wa qad muthila bi baitin min qasabin. Sungguh telah diperumpamakan ilmu nahwu ini dengan sebuah rumah tapi dari qasab. Rumah dari qasab mewah. Terbangun dari intan permata. Rumah terbangun dari hal yang sangat berharga, itu namanya dari qasab. Iya. Hal yang berharga itu dibuat dari itu. Tapi wababuhu min hadidin. Tapi pintunya dari besi. Apa artinya? Yakni yaitu annahu sa'bud dukhul fi. Yaitu sulit untuk masuk di dalam. Kita mau masuk, kita lihat dari luar. Wah, indah sekali rumahnya. Bagus sekali, kita ingin masuk. Tapi pintunya itu dari besi. Artinya sulit untuk memasuki rumah itu. Walakin idza dakhalta fi. Akan tetapi kalau kamu sudah masuk di dalamnya, sahula alaika kulla syai, maka akan mudah bagi kamu segala sesuatu. Bayangkan, rumah yang indah seperti itu, otomatis hal-hal yang ada di dalamnya itu sangat nikmat, sangat tentunya membuat mata kita melihatnya sejuk. Karena rumahnya indah. Tapi ini harus dipahami. Masuk di dalamnya itu susah. Apalagi bagi orang yang tidak mau mengetuknya. Bagi orang yang tidak mau mempelajarinya. Kan ini rumah, pintu. Kalau kita hanya melihat dari luar, tidak pernah mengetuknya, menyentuhnya, maka kita tidak akan pernah dibukakan. Tapi kalau kita datang, kita ketuk, tidak dibuka, kita ketuk lagi, tidak dibuka, kita ketuk lagi, tidak dibuka, sampai kita ketuk terus sampai dibuka, maka kita ketika sudah dibukakan, maka akan mudah bagi kita segala sesuatu.
Ini harus kita pahami dari awal, dari pendahuluan. Saya katakan seperti itu dan itulah kenyataannya. Jarang ada orang sekali belajar nahwu langsung paham, langsung mudah. Jarang sekali. Mungkin bisa dihitung jari. Orang Arab saja yang bahasanya sudah bahasa Arab, belajar nahwu menurut dia paling sulit. Apalagi sorob menurut dia itu lebih sulit lagi. Iya, itu orang Arab, apalagi kita yang bahasanya bukan bahasa Arab. Ini harus dipahami dari awal, dari pendahuluan saya katakan. Saya tidak bisa katakan dari awal bahwa bahasa Arab nahwu itu mudah. Tidak, dari awal saya katakan ilmu nahwu itu penting tapi susah. Dari awal seperti itu. Supaya kita harus pahami nanti kalau agak sulit, oh beginilah memang ilmu nahwu. Saya harus bersabar, ini sulit di awal. Ini hanya sulit di mana? Di awal. Untuk berikutnya, itu akan dimudahkan. Jika kita sudah dibukakan pintu pemahaman itu. Iya. Jadi kita perlu berusaha. Kita perlu berusaha. Walihada yambagi likulli yambagi lil insani. Oleh karena inilah sepantasnya bagi seorang ayyahriso ala ta'allumi mabadi'ihi. Untuk bersemangat mempelajari awalnya. Buku-buku dasarnya. Kalau mau paham nahwu dengan benar, jangan langsung di buku yang tinggi. Jangan langsung masuk di buku yang luas. Tapi mulailah dari buku dasar. Mulailah dari buku yang dasar. Seperti buku yang kita akan pelajari sekarang, ini buku yang diletakkan untuk pemula. Makanya dia berharokat tidak gundul, terus ada terjemahannya di bawah. Pakai dua bahasa. Ada bahasa Arab, di atasnya dipisahkan, jadi tidak langsung juga bahasa Indo. Ada bahasa Arab supaya orang terbiasa dengan bahasa Arab. Di bawahnya ada terjemahannya, supaya tidak sibuk dulu menerjemahkan. Karena sudah ada artinya di bawah. Maka ini diletakkan untuk pemula yang dari nol. Yang belum tahu apa-apa. Yang belum tahu apa-apa. Jadi saya ulangi. Walihada yambagi lil insan. Oleh karena inilah sepantasnya bagi seorang. Ayyahriso untuk bersemangat. Ala ta'allumi mabadi'ihi. Untuk mempelajari mabadi'nya. Buku-buku dasarnya. Iya. Hatta yashula alaihil baki. Hingga mudah baginya nanti sisanya. Buku-buku lanjutan. Buku-buku lanjutan dan kitab-kitab nanti yang lain. Kitab-kitab nanti yang lain. Ini adalah pendahuluan dari ilmu nahwu. Dan untuk hari ini kita akan cukupkan dengan pendahuluannya itu. Ya, supaya teman-teman yang belum punya buku bisa ambil dulu bukunya supaya kita masuk di pertemuan besok itu sudah masuk di pembahasan yang akan kita mulai dari ilmu nahwu ini, dari ilmu nahwu ini. Kenapa papannya sini? Apa? Baik. Itu nanti kasih mundur lagi. Kenapa di depan? Kasih mundur lagi. Supaya kalau kita keras suaranya tidak mengganggu di belakang. Kasih ke belakang. Ada apa di situ? Atau kasih balik.
Santrinya di sana, ustadznya di depan. Dah? Alhamdulillah. Siapa yang belum ada bukunya? Berarti ini ikhwah di luar nih, tapi mau belajar. Dikasih nih buku, kalau ndak istiqomah, beli. Kalau orang dia biasanya akan menghargai uangnya daripada waktunya. Kan seharusnya dia hargai waktunya daripada uang. Tapi saya tanya ke dulu, ini yang luar, ikhwan mustami yang mau dikasih buku. Mau ki belajar sampai akhir istiqomah atau mau ki lari di tengah? Kalau ndak mau ki lari, dikasih. Gimana? Angkat tangan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 orang. Mau ki lari atau mau ki ikut sampai akhir buku? Hah? Sampai akhir. Jadi ada keharusan itu, dikasih buku kalau sampai tamat. Kalau tidak mau kita tamatkan jami, beli saja. Misalnya kita pikir, wah saya akan lari ini di tengah. Beli saja. Supaya nanti kita pikir, sayangnya ini ku beli. Kan biasa orang begitu. Lebih sayang kalau dia beli daripada dikasih gratis. Kalau dikasih gratis, lumayan dapat kitab. Setelah itu, setelah dapat buku, dia simpan di rumah. Iya. Jadi, gimana ini? Mau ke istiqomah atau hanya coba-coba? Kita, Pak. Coba-coba. Hah? Sampainya? Seperti ya, kita ya. Hah? Sampai habis. Apapun yang terjadi. Biar banjir. Angin. Biar. Tetap Ki datang. Hah? Alhamdulillah. Itu ya. Kita orang mana? Orang mana? Sinjai. Apa kerja di sini? Apa kita bikin di sini? Di mana? Unhas. Jam berapa masuk kuliah? Kenapa bisa? Jadi sampai habis. Yakin. Di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal? Perintis. Buat jauh itu banyak setannya di jalan. Hah? Oh. Di mana nginap? Hah? Di masjid? Siapa suruh? Siapa suruh nginap di masjid? Hah? Tidak ada yang suruh? Alhamdulillah. Nginap makin di sebelah. Jadi mau ke istiqomah ini? Jadi kalau kita hilang saya cari itu. Masalahnya saya begitu. Ku cari gitu sampai ke kosan. Dah? Nggak malu jadi. Saya ke kosnya itu, ku cari ke kalau hilang. Baik, ambil buku, simpan nomor teleponnya. Cari gitu nanti. Simpannya nomor telepon tak? Ini orang-orang sudah berjanji. Jadi ambil buku di atas, buku gratis. Tapi simpan nomor telepon tak? Yang aktif, jangan simpan nomor telepon palsu. Tante? Saudara? Ya, jadi maksudnya supaya orang serius. Tidak hanya sekedar coba-coba ikut. Tante? Baik.
Kita cukupkan dulu insya Allah. Jadi kita besok sudah mulai masuk. Besok sudah mulai masuk insya Allah ta'ala. Hari ini hanya tatap muka awal dengan teman-teman di luar juga yang baru ikut. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.